pinjaman, pinjam online, minjam barang orang, pokoknya tentang pinjaman lah, pinjam istri. Orang ini akan tamak, rakus terhadap dunia, dan sifat kasih sayangnya ini kepada sesama itu jauh udah nggak ada. Hukumannya buat yang ngelakuin riba itu gimana Pak Ustadz? Kita minjem nih, nggak bayar, itu hukumnya apa, Pak? Ya, itu jadi utang. Kayaknya dia mau cerita sendiri nih, Wak. Halo Cikarang everybody, welcome Drink. Hari ini ketemu lagi di konten kita Dream dan Hidayah bersama Pak Ustadz Muhammad. Hari ini mungkin temanya untuk Dream dan Hidayah itu tentang pinjaman, pinjam online, minjam barang orang, pokoknya tentang pinjaman lah, pinjam istri. Bawa tuh. Boleh. Di mana sih? Ada. Nyari lah maksudku. Yang bisa dipinjem. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tema hari ini kita lebih ke pinjaman online atau pinjaman. Sebenarnya dalam pandangan agama itu pinjaman itu seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Biasanya ini kalau dihalalkan oleh Allah itu jual beli. Oh, jual beli. Jual beli. Nah, yang haram ini, yang diharamkan itu riba. Riba. Biasanya riba ini identik kepada pinjaman. Tapi kita lihat dulu gimana prosesnya atau sistemnya. Nah, ini pinjol ya, Iya. pinjaman online ini Pinjaman online. sudah merambah ya. Ini kalau dilihat ini kan kita minjem uang, terus nanti cara pembayarannya di kredit kan? Iya. Kredit nanti kan ada kelebihan di situ, artinya ada bunga, Ada bunga. berapa persen gitu. Iya. Nah, kalau kejadian seperti ini udah jelas karena ada riba namanya, jadi diharamkan, tidak boleh. Gitu. Memang kan kadang di masyarakat begini, merasa diuntungkan, Iya, benar. merasa dibantu, seperti contohnya emok. Dia merasa terbantu. Iya. Padahal makan kenapa? Kalau terjadi riba ini bukan seperti begini dosa itu ya. Kalau dosa langsung ditampakkan, ketika dimakan meleduk ya, di mulut, Iya. ya orang kan pada takut semua. Ini kan nanti kalau jadi riba ini akan diangkat yang namanya kasih sayang, rahmat, seperti itu, berkah. Jadi diangkat oleh Allah. Dan nanti orang tersebut ini kalau sering seperti itu, artinya menjadikan riba, orang ini akan tamak, rakus terhadap dunia, dan sifat kasih sayangnya ini kepada sesama itu jauh udah nggak ada. Seperti itu. Jadi, Ustaz, saya juga mau nanya nih, gimana hukumnya pinjol dalam Islam? Ya tadi pinjol itu karena tadi ada ribanya, jadi nggak dibolehkan, diharamkan. Nggak haramkan gitu ya? Nah, kalau dari segi bahasa sendiri, riba itu adalah ziyadah, yaitu kelebihan. Kalau dari segi etimologi, segi istilah, pengertian riba itu adalah merupakan nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Saya rata-rata ini yang mensyaratkan atau menentukan kelebihannya itu dari pihak yang meminjamkan kan, bukan yang meminjam, tapi yang seperti contoh gini, saya mau minjem duit nih, Mas Dodi, saya pinjam duit dong buat modal. Iya. Nah, udah, nanti saya pinjam 500, nanti saya lebihkan nih jadi 550. Iya. Nah, ini kan saya kan yang menentukan kan. Iya. Nah, sebenarnya kebanyakan ini yang ditentukan oleh yang meminjamkan. Boleh kamu pinjam uang, tapi ini ada bunganya. Iya. Itu kata Mas Dodi. Nah, ini udah riba masuknya. Riba. Kalau kita sendiri yang minjem dan ngomong yang kayak tadi Pak Ustadz,
kita yang ngelebihin, kita yang minjem nih, kita yang sama masuknya Kan jadi riba juga berarti. salah satu pihak yang bersangkutan. Tapi kebanyakan biasanya yang punya uang, yang meminjamkan itu yang menentukan kelebihannya, itu sebut riba yang itu. Gitu. Bapak Anda? Jadi kan kita mau buka usaha nih Pak Ustadz. Iya. Sedangkan modalnya itu kita minjem di bank. Halal apa enggak sih usahanya? Ya itu. Ada yang namanya kalau di bank syariah ya, pinjam uang di bank syariah. Seperti ada bank konvensional. Ya kalau sistemnya nggak bicara masalah bank syariah atau konvensional ya. Tapi kalau caranya itu sama, di situ ada ribanya. Artinya kita minjem uang dari bank, terus sudah ditentukan kelebihannya, misalkan dikasih bunganya sekian, ya udah jadi itu jadi riba. Riba ya Nggak boleh. maksudnya. Beda lagi dengan menitip uang, artinya menabung. Iya. Nah, ketika menabung, kok kita dikasih kelebihan? Iya. Nah, itu beda lagi. Yang lebih bagus ini investasi sebenarnya. Investasi ya. Investasi. Gitu. Iya. Sama aja sebenarnya investasi itu meminjamkan uang. Tapi kan di situ nggak ditentukan berapa ini, enggak. Asal dengan transparan itu dari kedua belah pihak itu gitu. Itu sebenarnya lebih aman itu dan halal gitu. Bila halal lagi ya itu jual beli gitu. Ya ada juga semacam riba fadl ya. Karena riba itu banyak macamnya gitu. Riba fadl ini adalah seperti gini kan, setiap mau lebaran itu kan, kita tukar uang. Iya. Nah, gitu, tukar uang misalkan 100.000 dengan 2.000-an. Iya. Tapi pas ke tangan kita itu jumlahnya nggak 100.000. Iya. Ya, misalkan kurang ya, jumlahnya jadi 96.000 misalkan. Kurangnya berarti 4.000. Nah, ini nggak boleh. Tetap Sama. masuknya riba berarti. Ini padahal tuker loh. Gitu. Iya. Tuker bukan minjem. Nah, ini banyak. Kalau zaman dulu kan seperti beras ditukar beras. Iya. Cuman beras yang salah satunya ini kualitasnya bagus, yang ini jelek. Cuman yang jelek ini jadi banyak gitu. Dulu kan kurma. Iya. Tuker gitu. Kurma ajwa kan bagus. Kurma yang lainnya ini udah udah nggak layak konsumsi gitu. Nah ini banyak ini, misalkan 10 kilo dengan kurma ajwa itu 1 kilo sama. Karena barter, dan riba fadl ini jarang terjadi. Itu zaman dulu masih menggunakan barter, kalau sekarang kan pakai duit. Iya benar. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, Dodi ditukar beras itu masuknya apa ya? Riba atau apa? Halal ya? Oh halal. Ya kan bertanya ya, siapa tahu Dodi pengen ditukar beras ya, siapa tahu keluarganya. Cabe ya. Udahlah daripada ribut kita tukar beras aja. Hal itu Mas. Saya juga mau nanya nih Pak Ustadz, dalam pandangan agama, gimana hukumnya kalau kita kredit, kayak misalkan barang gitu, kredit HP, Nah ini kan halal apa? ini kan jadinya jual beli. Kalau seperti ini jual beli, masa ngomongnya saya minjem HP? Iya. Nah, nggak mungkin. Iya. Kalau minjem HP boleh, misalkan 2 hari. Nah, kembalinya berarti HP yang itu kan. Tapi kalau ini mah berarti saya beli HP. Beli HP. Ini maksudnya bisa jadi riba, bisa jadi tidak. Maksudnya keribayan namanya. Seperti kita beli motor kan. Ini banyak sekali aturannya. Iya. Gitu. Kalau harga cash misalkan 12 juta. Tapi kalau saya kreditkan itu harganya menjadi 15 juta. Nah, di situ ditentukan juga ada bunganya. Terus kalau misalkan pas jatuh tempo kita nggak bayar, itu kena cas kan? Iya, betul. Gitu. Ya udah jadi riba kalau seperti itu. Sebenarnya nggak ada aturan kayak gitu. Kalau misalkan harga cash 12 juta, ya ketika dikreditkan segitu 12 juga juta. ya. Gitu. Kan bedanya kan dicicil kan gitu. Bedanya itu aja. Itu jadi nggak ini. Tapi kalau akadnya juga dibalik misalkan, itu jadi ada keuntungan dari jual beli. Iya. Misalkan harga cashnya 12 juta.
terus harga kreditnya jadi 15 juta gitu kan. Nah itu bisa keuntungan, tapi di akadnya dimulai tadi saya membeli motor gitu. Jadi situ, jadi itu kedua belah pihak tuh. Tapi kalau nggak terjadi seperti itu bisa jadi riba gitu. Itu kan kalau ribayat ini bisa jadi riba, bisa jadi enggak karena tadi ini jual beli gitu. Beda dengan apa, ngutang. Kalau utang biasanya identiknya itu tadi ke mana, ke riba. Karena orang yang ngutangi nggak mungkin dong. Tapi ada sih memang orang yang mengutangi dia nggak pakai seperti itu gitu. Atau caranya begini nih, Mas Dodi ya, saya pinjam uang ke Mas Dodi, saya pinjam uang berapa, 1 juta gitu, boleh ya. Nah setelah selesai dibayar ya 1 juta tuh, cet. Boleh dong saya minta apa namanya jasa saya, atau saya sendiri yang ngasih. Iya, Silakan iya. nih. Itu tapi udah terjadi tuh 1 juta udah dibayar, 1 Iya. juta. Nih buat Mas Dodi, terima kasih ya. Nah ini bukan riba namanya. Bukan ya. Kalau riba itu sudah ditentukan dari awalnya. Itu tuh namanya riba. Bisa Seperti itu. gitu. Tapi Makanya- kalau itu ada berapa persen kan sih bosan? Kayak amal nih, kita kan kayak zakat berapa persen kan ada tuh Iya, aturannya iya. ya. Tapi kalau misalnya riba itu ada nggak sih kayak gitu? Apa kelebihan tetap sebutnya riba? Iya, kelebihan itu sebut riba karena Sebut ditentukan riba. gitu. Tergantung nanti yang memberi hutang, yang mengutangi. Iya, Terserah iya, dia mau 20% kayak mau 10% kayak. Tetap aja berarti walau berapa persennya gitu. Kayak gitu. Cuma kan kebutuhan dia gitu. Iya. Beda kan, beda. Artinya kalau jual beli kan itu keuntungan. Iya, benar. Keuntungan. Gede juga kan tetap keuntungan. Kalau kita sama-sama suka, terus akadnya memang jelas jual beli. Iya. Gitu, nggak mungkin orang artinya dagang nggak punya untung kan. Iya. Tapi kok ini minjem pengen punya untung. Nah, ini kan jadi merugikan sebelah pihak gitu. Dan ini banyak sekali terjadi. Tapi ada aja orang yang bilang saya merasa terbantu. Kalau dengan tidak seperti ini, saya dari mana Benar. pinjam Ustaz. uangnya gitu kan, merasa terbantu. Kadang kan susah. Sebetulnya mah ada, kalau kita mau berusaha ada. Dan ya tadi aja mau pinjam ya itu adalah pokoknya ada. Saya pernah menemukan orang gitu kalau meminjam ya oke ke saya gitu, tapi nggak minta tambahan. Nggak minta Ustaz dia. Jarang sekali orang seperti itu, jarang. Jangan disebutin Ustaz. Nggak enak saya. Udah biar ntar jadi ria kepada orang. Bener ya? Iya. Udah biarin aja biar Pak Ustaz aja yang tahu ya nama saya. Tapi hukumannya buat yang ngelakuin riba itu gimana Pak Ustaz? Ya hukumnya tadi ada yang apa namanya itu lebih tinggi ya dari jinah itu. Oh itu? Mm-mm. Saya jinah. Kenapa seperti oh itu jinah aja. Nggak ada yang benar ya Pak Ustaz ya? Ya maaf Pak Ustaz, namanya bercanda. Kenapa seperti itu? Iya. Dodi. Apa? Ya sebenarnya sama-sama sih. Ini masalahnya kan perekonomian. Iya, Kalau betul. terjadi seperti itu bukan berarti satu pihak ini apa lebih maju usahanya, tidak sebenarnya. Tetap Allah cabut nanti. Cabut dari apa? Cabut tadi keberkahan dari tadi. Oh gitu. Justru kalau kita melakukan jual beli perdagangan itu malah berkah. Tapi kalau melakukan riba seperti itu, Allah akan cabut. Gak bakalan jadi kaya, gak bakalan gitu. Dulu kan sahabat Rasul aja, Abdurrahman bin Auf, itu bukan dari riba, itu dari jual beli. Dia orang terkaya kan gitu, dari hasil jual beli. Tapi mana ceritanya orang dari Jual rentenir beli, itu iya. jadi kaya raya? Enggak. Yang ada Tetap. habis. Emang niat dia seperti itu kan, buat jadi keuntungan sebesar-besarnya. Tapi dia lupa siapa yang ngatur perekonomian ini gitu kan. Iya benar. Allah cabut keberkahan. Sebenarnya berkah dengan riba itu, kalau berkah itu tambah-tambah kebaikan kan. Kalau riba itu kan tambahan ziyadah. Cuman tadi kalau dari jual beli kan dari keuntungan atau apa
itu berkah itu Iya. kan tambah kebaikan, jadi terus bertambah harta kita, tapi terus bisa artinya orang lain itu bisa memanfaatkan atau kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Benar. Abis apa ya, dalam dunia ini abisnya bingung, rancu kalau kayak gitu kan, kitanya butuh. Ya Ustaz ya. Benar. Makanya tadi saya bilang ada orang yang merasa terbantu. Iya Hal Pak seperti Ustaz ya. Saya juga mau Tapi nanya. ya kalau gini, Sabar dong, Saya sabar mau dong, nanya. lagi ngobrol. Iya, jangan Jadi dipotong. nanya wae. Kalau misalkan kalau kita minjem nih nggak bayar, itu hukumnya apa, Pak? ya tetap jadi utang. Kayaknya dia mau cerita sendiri nih, Wak. Pribadi, Pribadi. Udah jangan gitu dong. Udah bayar aja, bayar. Iya. Tetap jadi utang. Sebenarnya gini ya, Utang, Dod. jangan takut kita, jangan takut gitu. Masalah rezeki, masalah ya ekonomi kan gitu, jangan takut gitu. Coba kita cari yang benar-benar memang menurut Allah itu artinya diridhoi oleh Allah gitu. Banyak, masih banyak jalannya. Nggak usah ini. Kalau pinjem niatnya nggak mau ganti ya itu lain lagi. Iya, beda itu. Tetap jadi utang nanti. Kurang ajar itu namanya. Kalau mati itu jadi utang. Utang, lu mau kayak kapan lu setengah? Diambil yang Setengah utang. Kan utang, dihitung nih per meter berapa. Lah itu lebih kejam. Lu segini ntar pakai kain kapan? Lah utang bayar, kalau utang mah Don, dan begitu. Udah bayarnya berapa? Ada lagi? Iya. Ini Ada lagi WhatsApp nih. nggak? Ada. Ya, ayo santai. Ada. Kita kan misalnya ngegadain barang nih Pak Ustadz. Kayak misalnya ngegadain BPKB atau surat tanah ke bank gitu kan. Itu termasuk riba apa enggak? Gade. Gade. Itu apa nih? Apa sih gade deh? Jangan nanya gua nggak ikut-ikutan tuh, mau lurus. Gade itu sebenarnya ya itu tadi gade. Ya kalau di kita kan gade artinya barangnya dimanfaatkan. Sebenarnya gade itu barangnya nggak dimanfaatkan. Kita gadaikan emas nih, kita gadaikan HP, ya HP-nya disimpan, nggak dimanfaatkan. Kebanyakan dari kita kan seperti gade motor itu dipakai kan. Iya, benar. Nanti masalah rusak gimana? Kadang-kadang nggak bertanggung jawab nah situ. Jadi rusaknya perekonomian. Terus gade sawahnya kita tanamin, kita ini kan enak berarti ya. Iya gitu. Dengan duit sebenarnya gade itu ya tadi tidak ini, kalau di pegadaian kan udah disimpan barangnya, nggak dipakai. Nah, masalahnya kita tadi menitipkan gitu. Tapi dengan tadi uang ditukar dengan uang, kemudian nanti pas jatuh temponya kita bayar, motor kan utuh. Nah kalau misalkan motor kita dipakai, nah kan ini jadi ribut gitu. Tapi tetap aja nyaman-nyaman aja kan. Kejadian banyak nih di masyarakat seperti itu, nyaman-nyaman aja. Apalagi senang, karena apa? Ya sebenarnya salah satu dirugikan, kan nggak seperti itu. Ya coba aja sekarang kita gadain misalkan sawah 1 hektar ya dengan jumlah uang sekian. Kemudian kan dari si pihak yang salah satunya kan bisa nanamin. Kan? Iya, untung juga lah buat dia. Untung. Saling menguntungkan. Nah ini gimana seperti itu? Berarti salah satunya yang diuntungkan kan? Sebenarnya nggak boleh. Ya kalau bisa ya gade ya jangan gade itulah, gade apa gitu, gade seperti HP apa motor, tapi di pegadaian yang sudah jelas gitu. Kalau gade-gade ini kan disebutnya ilegal. Hanya sekali nanti kejadiannya seperti itu, ribut ya gara seperti itu. Tadi urusannya nggak benar gitu. Boleh kalau gade ya boleh, tapi dengan cara seperti tadi. Iya. Barang yang digadekan itu tidak dimanfaatkan gitu. Bener disimpan. Ya gade-gade emas aja lah, 5 kilo emas itu gadein. Oh udah berat aman. Banyak banget. Gak ada 5 kilo. Kalah lagi gas LPG. Mending kenapa nggak dijual setengahnya? Buat gade semua. Emang lucu. Nggak tahu dia lagi. Ada lagi? Ada lagi nggak Don? Tadi Ada nggak? Ada nggak?
Tadi lu udah nyiapin 10 pertanyaan. Iya, Tanyain. Nyatet, Pak Ustadz tadi dia nyatet Pak Ustadz. Pokoknya searching lah dia, nanya-nanya ke orang-orang sekitar lah. Ayo ada yang mau nanya nggak nih? Nggak segitunya. Udah kayak kita matematika dia. Ada lagi nggak? Ada nggak? Cukup. Nggak cukup. Kope ada nggak? Ada. Udah. Ayo Gua udah. mah dua aja. Gitu. Jadi intinya tuh seperti apa? Pinjaman itu intinya Pak Ustadz. Berarti Ya intinya gini, ya susah semua dari apa namanya seperti perbankan kan, iya. atau apa seperti tadi pinjol itu kan bukan dari perbankan aja kan, dari online itu pun dari siapa? Dari Shopee ya, Iya, dan letter. lain sebagainya gitu kan. Perusahaan-perusahaan seperti itu kan meminjamkan uang. Kalau rentenir udah jelas. Nah itu juga dilihat pokoknya kalau tadi caranya seperti cara apa rentenir ya sudah haram. Kita cari aman aja, pinjam ke siapa, ke orang kaya gitu kan, tapi tidak. Jangan ke saya. Jangan. Saya nggak ada duit. Jangan ke saya, Pak Jadi Ustadz. nggak enak. Enak apa? Pokoknya kita kalau pinjam ke Shopee atau ke bank gitu ya Iya. pasti Ya ada lah ya. keunggulannya, Iya, iya, pasti iya. ada kelebihannya. Tapi kalau pinjam ke saya nggak ada, Pak. Nggak ada duit. Udah kelihatan. Kelihatan sih Dodel itu. Udah jadi dijelasin Iya. tuh. Intinya pinjam itu ya kalau pinjam 1 juta ya balik 1 juta gitu aja. Nah kalau ada kelebihan itu yang sudah ditentukan sebelumnya gitu oleh salah satu pihak, ya jadi riba namanya. Itu aja, terserah nanti mau cari amannya kayak gimana gitu. Iya, iya, iya. Nah cari amannya sebenarnya dari investasi tuh gitu. Kita punya usaha tapi kekurangan modal. Iya, itu ya. Silakan tuh mau ngasih saya pinjaman atau ngasih saya modal kan itu aman udah seperti itu. Soalnya agak rancu untuk mungkin dalam 2 tahun-tahun sekarang ya nggak minjem sulit dalam artinya Pak Ustadz ya. Ya balik lagi lah kepada yang bersangkutan sih kalau itu ya Pak Ustadz ya. Mau itu mah kan urusan mereka sih. Mudah-mudahan lah dapat hidayahnya dari kita. Udah nonton-nonton Dream Guide Hidayah ini. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas waktunya. Untuk kalian yang mau minjam-minjam silakan hubungi Dodi, Dod. Siap. Ada emang lucu. Ada duit ya? Biar bareng minjemnya. Biar ada temennya. Oh. Gua kira dia yang mau minjemin. Intinya mau berapa persen pun itu kalau kita minjem ada uang lebihnya dari yang si minjemin ya. Minjem itu namanya riba ya udah Ustaz ya. Iya, intinya itu mah balik lagi kepada kalian yang mau minjem ya terserah kalian sih itu mah. Soalnya untuk tahun-tahun sekarang mungkin membantu iya, tapi takut riba ya bingung juga. Cuma kepada kalian aja lah sekitar. Benar-benar. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang udah selalu support Dream Guide Channel ini. Saya sangat-sangat apa ya namanya ya. Terima kasih lah. Iya, berterima kasih lah. Intinya selalu support kita. Thank you untuk semuanya. Thank you Cikarang everybody. Thank you. God bless you.